Sementara itu, lini depan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 dipastikan aman setelah satu pemain andalan pasukan Garuda, Rafael Struijk, dipastikan bisa berlaga di ajang itu. Namun kita butuh pemain yang bagus, punya naluri mencetak gol yang sangat baik seperti Oleh Romeni ini. Sehingga saya kira pantas banyak juga netizen yang mengusulkan, Bung, ini pemain bagus, cobalah diusulkan ke STY. Saya pikir tidak perlu diusulkan, STY sudah tahu. Ya. Sudah banyak masukan-masukan terhadap dia untuk pemain-pemain mana yang akan, karena kan STY sedang mencari pemain-pemain depan. Itu yang menjadi masalah. Jadi meninggalkan pemain belakang, tapi sekarang ke depan dan juga termasuk di tengah. Ya, semoga ya kita mendapatkan kabar yang bagus dan akhirnya STY bisa mengambil atau mengundang pemain ini datang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI. Tergantung sekarang. Lagi-lagi saya harus mengatakan di sini minat dari STY, karena konon ada kabarnya STY katanya akan ke Eropa, ya akan ke negara untuk melihat pemain-pemain keturunan kita untuk diambil. Silakan saja kalau memang itu ada rencana ke sana, tinggal mungkin bicara dengan federasi, ya dia akan berjalan. Tapi kalau digenjot itu saya bilang kalau digenjot lagi ya pasti bisalah dia bermain di Juni ya untuk tim nasional kita, sehingga kita banyak opsi bagi STY untuk di garis depan. Dan memang sih untuk saat ini PSSI begitu gencar ya menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi terkesan bahwa pemain-pemain yang bermain di liga domestik tidak akan mendapatkan peluang. Tapi itu adalah sebuah pemikiran yang negatif dan tentunya keliru. Karena di Piala Asia lalu juga Sintayong selalu memberikan peluang kepada pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Cuma bahwasannya ketika memang mereka sulit untuk perform, bukan artinya tidak bisa perform. Sulit untuk perform, tentu harus ada perubahan yang perlu dia lakukan. Maka itu di Piala Asia lalu kita bisa melihat permainan dari Indonesia itu begitu baik dalam urusan melakukan passing di antara satu sama lainnya karena hadirnya atau bermainnya pemain-pemain diaspora Indonesia. Ada gak sih pemain sayap dari Indonesia yang bisa melakukan pergerakan cutting inside, shooting langsung, mencetak gol, create chances yang banyak? Belum ada. Kalau bagi saya di Piala Asia lalu yang mainnya tuh benar-benar bagus adalah Yaakob Sauri. Luar biasa pemain ini. Nah kan Sintayong memberikan kesempatan juga kepada pemain yang berasal atau yang bermain di liga domestik. Dia kasih juga kesempatan. Jadi ya tolonglah teman-teman juga jangan membuat narasi-narasi yang negatif ya untuk memecah belah para supporter. Gak perlu juga. Karena saya yakin sebagian besar dari teman-teman yang merupakan pemain ke-12 dari Timnas Indonesia dan yang juga merupakan pecinta dari Timnas Indonesia juga paham bahwa setiap pemain yang bermain bagi Timnas Indonesia itu adalah pemain yang penting dan pemain yang menjadi bagian yang vital bagi Timnas Indonesia, tapi harus juga perform. Nah Yaakob Sauri ini kan pemain yang bagus, maka itu Sintayong memberikan dia kepercayaan, tapi pemain-pemain lain kan kita melihat performanya masih up and down. Jangan banding-bandingkan lagi atau stop banding-bandingkan naturalisasi dan lokal gitu. Ya itu bagus menurut saya sih. Gitu, walaupun sebetulnya ya itu lebih bagus diberikan kepada Sintayong karena dia pertama kali juga bilang, dia bilang pemain lokal punya kelemahan mental, yang nutupi itu naturalisasi, yang membuat timnas Indonesia lebih menakutkan itu naturalisasi. Jadi sebetulnya yang menggede-gedekan, memperbandingkan naturalisasi dan lokal juga Sintayong juga. Saya coba meruapi pemikiran mereka bahwa prestasi itu gak harus trofi. Keluarlah statement saya yang jadi viral, yaitu Piala AFF itu Piala Ciki. Level kita Asia. Dihajar dengan orang lain. Nah beruntung terakhir beberapa bulan yang lalu ada Jebret Media Award. Saya menang sebagai komentator terfavorit. Indra Safri menang. Di panggung Indra Safri mengatakan, Coach Justin benar. Level kita itu Asia, bukan AFF. Orang yang membenci saya kalau melihat potongan di TikTok diam semua. Karena akhirnya pelatih yang menang AFF mengatakan sendiri bahwa level kita itu Asia, bukan AFF. Terus buat apa AFF? AFF itu hanya buat jam terbang. Kalau orang bilang kan banyak netizen mengatakan, ya kalau nggak bisa juara AFF gimana mau menang di Piala Asia? Saya lempar lagi, Singapura 4 kali menang AFF, nggak pernah menang main di Piala Asia. Jadi bukan jadi parameter. Nah pada saat kita, mindset kita tempatkan di level Asia, oke? Di level Asia, di segala umur,
kita akan lebih lepas kalau main di AFC Games dan lain-lain. Juara SEA Games saya nggak heran. Karena mindset ini sudah ditanam, bukan karena pelatihnya atau apa, karena mindsetnya, oh ini SEA Games, level kita Asia loh. Oke. Pada saat kita masuk Asia, untuk saya value-nya lebih besar lebih daripada 10 Piala AFF. Shin Tae-yong mengaku cocok. Ole Romeni resmi dibidik PSSI. Cetak 11 gol di Liga Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023, Ole Romeni jadi penyerang timnas Indonesia dalam waktu dekat. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia, @football.indonesia, membagikan profil penyerang FC Utrecht, Ole Romeni. Ole Romeni yang kini berusia 23 tahun disebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Lebih tepatnya, nenek Ole Romeni menumpang lahir di Indonesia layaknya nenek calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes. Romeni lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara, tulis akun @football.indonesia. Jika PSSI dan Shin Tae-yong sudah terinfo soal Ole Romeni yang memiliki darah Indonesia, diprediksi mereka akan melakukan pendekatan kepada sang pemain. Sebab, Ole Romeni bukanlah penyerang kacangan. Musim lalu, Ole Romeni membela klub kasta tertinggi Liga Belanda juga, yakni FC Emmen. Ia total tampil 33 kali dan mengemas 11 gol. Mencetak 2 digit gol di kompetisi se-elite Eredivisie tentu tidak mudah. Sayangnya, gol-gol dari Ole Romeni belum cukup menyelamatkan FC Emmen dari jeratan degradasi. Setelah finish di posisi 16 dari 18 tim, FC Emmen kalah agregat 4-1 dari mantan klub Ilyas Al-Haf, Almere City, di final playoff degradasi. Berhubung memiliki rekam jejak apik, Ole Romeni langsung diboyong FC Utrecht pada musim panas 2023. Musim ini, Ole Romeni telah mengemas 1 gol dari 12 penampilan Liga Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Jumlah gol Ole Romeni diprediksi bakal terus bertambah, mengingat musim masih panjang. Jika berhasil mendapatkan Ole Romeni, otomatis lini depan timnas Indonesia bakal semakin berbahaya. Ditambah lagi pada Maret tahun 2024, timnas Indonesia kemungkinan sudah bisa diperkuat penyerang Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun. Berita selanjutnya, legenda Belanda ini dukung penuh program naturalisasi timnas Indonesia. Saya yakin sepak bola Indonesia akan maju. Legenda Belanda yang juga merupakan kapten di Piala Dunia 2010, Giovanni van Bronckhorst, mendukung penuh program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI sedang gencar melakukan pembenahan dan salah satu programnya ialah naturalisasi pemain keturunan di Eropa untuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia di level internasional dan kini progres mereka dinilai cukup positif. Total ada 6 pemain yang berkarir di Eropa dan telah dilakukan proses naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Sain Patinama, serta Justin Hubner. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga pernah menyatakan bahwa dirinya masih menunggu proses naturalisasi 5 pemain keturunan lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. 4 di antara pemain keturunan Indonesia ini juga bermain di kompetisi Eropa seperti JIZ, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Chuaon, sementara satu lainnya berkarir di MLS yakni Maarten Paes. Kami masih menunggu juga Tom Haye, dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin dinaturalisasi, sama Maarten Paes, kiper utama FC Dallas di MLS. Kita tunggulah, kita lihat, kata Erick Thohir di Instagramnya pada Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Meski demikian, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari negeri Belanda. Salah satu pihak yang memberi tanggapan atas program naturalisasi timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Belanda yang juga punya darah keturunan Maluku, Giovanni van Bronckhorst. Mantan punggawa Barcelona yang menjadi kapten bagi Belanda di Piala Dunia 2010 itu memprediksi bahwa program naturalisasi timnas Indonesia akan maju dan memberikan dampak positif di masa depan. Namun menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersabar. Pasalnya hal tersebut tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang cepat.
10 hingga 20 tahun ke depan saya yakin sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik, kata Van Bronckhorst dikutip dari kanal YouTube GL News. Giovanni Van Bronckhorst merupakan salah satu punggawa timnas Belanda sekaligus menjabat sebagai kapten yang sukses membawa timnya menjadi runner-up Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Mantan pelatih Glasgow Rangers itu mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang bernama Francien Sapulete dan berasal dari daerah Saparua Timur, Maluku Tengah. Berita selanjutnya, pemain Vietnam anggap sepele pemain naturalisasi Indonesia. Gelandang timnas Vietnam Nguyen Hoang Duc memberikan pendapat soal keberadaan pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia. Pemain dari tim The Chong Vietel itu merasa pemain-pemain naturalisasi yang memperkuat sebuah negara tidak memiliki kekuatan signifikan. Faktanya, menurut saya, pemain-pemain naturalisasi ini tidak menakutkan, ucap Hoang Duc dirilis dari Bonga. Mereka pemain naturalisasi, datang dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tetapi mereka mungkin tidak memiliki kualitas terampil, tangguh, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Hoang Duc. Khusus untuk pemain naturalisasi Indonesia, Hoang Duc pun memiliki penilaian tersendiri meski tak ikut berlaga di Piala Asia 2023-2024 karena cedera engkel. Menurutnya Vietnam bisa membalas kekalahan di Qatar ketika bertemu skuad Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 21 dan tanggal 26 Maret. Pemain naturalisasi Indonesia bermain keras, namun mereka juga menunjukkan keterbatasan tertentu. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, papar Hoang Duc.